Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Masuk semua ini ya. Ya, Samsul Ma'arif ada, Retno Wulansari, Sri Tilawati Dayanti, Karlina. Baiklah anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, ceria, sudah ganteng, sudah cantik. Nah, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Tapi sebelum mulai kita seperti biasa, kita yel-yel dulu ya, biar semangat semuanya ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Aduh. Semangat dong. Ibu ulangi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Kelas 12. Cerdas. Cerdas, bertanggung jawab, semangat. Yes. Yes. Mantap. Gak ada ngantuk lagi kan? Semua semangat untuk kita belajar hari ini. Kita akan membahas materi tentang kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas kemarin. Ada yang ingat kemarin kita bahas apa? Lupa, Bu, apa tuh Oh, ya kemarin saya nggak belajar deh. Oh iya, Ibu ingatkan kemarin kan anak-anakku sudah, iya ya. Ya, Parlina silakan. Kita udah belajar sistem informasi akuntansi, Bu. Oh iya, alhamdulillah terlihat bahwa Parlina tadi malam belajar. Jadi masih ingat ya. Jadi kemarin luar biasa sekali, kalian semua itu sudah jago ya, sudah mantap sekali dalam menganalisis transaksi-transaksi. Dan bagaimana membuat kalian dapat menganalisisnya ya. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama. Nanti kalian akan bisa untuk menjelaskan apa itu persamaan akuntansi. Nah, kemudian setelah itu kalian akan menjelaskan apa itu pasifa dan aktiva. Dan selanjutnya kalian juga dapat nanti menganalisis. Ya, tidak hanya bisa menjelaskan, kalian akan dapat menganalisis pengaruh transaksi-transaksi terhadap aktiva dan pasifa tersebut. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Semangat untuk belajar? Siap, Bu. Ya, semangat ya. Nah, dan untuk hari ini, Iya, Bu. kegiatan kita yang pertama Ibu akan video. Nah, kalian senang ini lihat video ya. Jadi ada video nanti kalian simak, kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian dan tentunya nanti kalian juga akan mempresentasikannya ya. Baiklah anak-anakku, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, nah sekarang Ibu minta semuanya fokus lihat video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Seperti ya, sebelumnya apakah suaranya terdengar? Sudah, Bu. Oh iya, silakan. Sudah darah, Bu. Silakan disimak baik-baik ya. Yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi ada sebuah konsep bersama. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah disimak tadi videonya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Ibu. Udah. materi kita tentang persamaan akuntansi ya. Sebelum kita lanjut untuk di kelompok, ada pertanyaan tentang video tadi? Silahkan. Sudah, Ibu. Ya, silahkan Retno Wulansari. Iya, Bu. Saya mau tanya, apakah kita harus atau wajib membuat persamaan akuntansi itu? Wow, bagus sekali ya pertanyaan dari teman-temannya yaitu Retno Wulansari, yaitu
apakah wajib kita membuat persamaan akuntansi? Apakah nggak cukup dengan kemarin kita sudah menganalisis transaksi tersebut? Nah, Ibu Guru jawab, ada yang mau menanggapi nggak pertanyaan teman-temannya? Baiklah, kalau begitu Ibu Guru jawab, jadi persamaan akuntansi itu harus kita buat, harus kita pahami karena nanti dalam pelaporannya itu adalah dasarnya. Jadi kemarin kan anak-anakku sudah bisa nih analisis transaksinya. Nah, dalam persamaan akuntansi nanti kalian akan memahami akun-akun dari termasuk ke dalam kelompok akun apa seperti yang dijelaskan tadi di video ya, kan ada namanya kelompok akun aktiva dan kelompok akun pasifa. Kalau kalian tidak memahami persamaan akuntansi ini atau membuatnya, nanti untuk langkah selanjutnya sampai laporan keuangan kalian akan kesulitan ya. Jadi seperti itu. Jadi harus membuat akuntansi. Begitu ya, Retno? Bagaimana? Ya, sudah jelas Bu, terima kasih. Oh ya, bagus. Ada lagi silakan. Ada Ibu. Oh ya, ayo ini anakku Tanya, yang Bu. cantik. Nabati Ibu silakan. mau tanya, nanti kalau kita mau buat sebuah usaha, haruskah jumlah harta kita itu harus sama dengan utang dan modal ya Ibu? Terus kenapa ya Ibu kok harus sama? Terima kasih Ibu. Wah, bagus, luar biasa ini pertanyaannya anakku ya. Jadi pikirannya udah membayangkan nanti mau buat usaha gitu ya. Insya Allah nanti semuanya jadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Nah, menjawab pertanyaan dari Sri Dilawati, jadi apakah dalam membuat usaha itu nanti dalam pembukuannya harus sama gitu antara aktiva dan pasifa atau harta harus sama dengan kewajiban dan modal. Nah, jawabannya itu harus sama atau seimbang. Itu rumusnya ya. Jadi harus sama dan seimbang. Kenapa? Kenapa harus sama? Ya, catatan sederhananya seperti ini. Harta itu adalah apa yang dimiliki perusahaan. Ya. Kemudian pasifa ini adalah sumbernya. Sumber dari harta itu. Pasifa ada berapa tadi? Ada dua, yaitu kewajiban atau hutang dan modal. Kalau sumbernya dari modal sendiri, misalnya Tila tadi buat usaha, kemudian pakai uangnya sendiri nih mau buat usaha, ya berarti itu pasifanya dari modal. Nah, kalau misalnya ternyata Sri Tilawati kekurangan uang, nggak cukup untuk mendirikan usahanya, akhirnya minjem sama temennya, sama ribut. Kebetulan ribut banyak uangnya, orang kaya. Ya, jadi pinjam dulu saya mau buat usaha. Nah, akhirnya dikasih pinjam sama ribut. Sri Tilawati menggunakan uang yang dipinjam tadi sebagai untuk usahanya, maka itu sumbernya berasal dari pinjaman. Nah, itu masuk dalam pasifa, yaitu kewajiban atau hutang. Seperti itu ya. Harta itu kepemilikan perusahaan, pasifa itu adalah sumbernya. Dari mana sumber harta itu? Begitu ya, Sri Tilawati, paham? Bu, Bagus. Rabi Nah, mau tanya. Kalau uang Ya, kita silakan. yang ada pada orang lain itu namanya apa itu, Bu? Nah, ini ada pertanyaan. Ini dianalisis kemarin juga sudah dibahas. Silahkan ada yang mau menjawab. Yang sudah belajar pasti tahu ini. Misalnya uang kita ada di orang lain. Itu namanya apa? Ya, silahkan ribut. Iya Bu, namanya piutang. Maka nama ada utang piutang. Nah, kalau utang itu kita yang ketempatan uang orang lain. Kalau piutang uang kita yang ada pada orang lain itu Bu. Iya, bagus sekali, hebat ini ribut ya. Materi yang Ibu ajarkan kemarin masih nempel ternyata di kepalanya ya, luar biasa. Jadi begitu ya, Sri Dayanti. Jadi kalau uang kita yang ada di orang lain itu namanya piutang ya. Sedangkan kalau uang orang lain yang ada di kita itu namanya
Oh, begitu Iya. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Baik. Ibu rasa pertanyaannya sudah. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok, ya. Bagi kelompok, nanti dalam kelompok anak-anakku akan berdiskusi. Kelompok 1 silahkan Zainal, kemudian Retno Wulansari, kemudian Sunarti, itu kelompok 1 ya. Dan kelompok 2 itu Samsul Ma'arif, kemudian Sri Tilawati dan Parlina ya. Kemudian kelompok 3 itu ada Ribut Karyanto, kemudian ada Sri Idayanti dan Santelineti ya, itu kelompoknya. Silahkan sekarang kalian, ini ibu bagikan, silahkan ambil buku LKS dan bahan ajarnya, dibaca dan dijawab LKPD yang ibu kasih. Silakan dijawab nanti di sana, ada beberapa perintahnya, kalian pahami, kalian jangan jawab sendiri ya. Jangan jawab sendiri. Kalau jawab sendiri nilainya minus. Jadi nanti kalian diskusi sama temennya, minta pendapat temennya ya. Jangan egois, harus dijawab bersama-sama ya. Paham anak-anakku? Paham, Bu. Ya. Paham, Ibu. Paham, Bu Guru. Ya, semangat. Nah, Ya, Bu. silakan berdiskusi. Ya. Ya, Ibu rasa sekarang diskusinya sudah selesai, waktu diskusi sudah habis, sudah dijawab LKPD-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah. Kalau untuk menentukan nanti siapa yang presentasi duluan, kita pakai permainan ya. Ya. Apa tuh, Bu? Penasaran. Oh iya. Jadi permainannya nanti mengucapkan 4 kata dengan benar. Siapa yang salah satu kata aja, maka dia yang akan presentasi pertama. Ya, siap? Waduh, ya siap, Bu. Iya. Harus dengan cepat mengucapkan kalimatnya Siap, ya. Bu Guru. Kata-katanya seperti Siap. ini. Perhatikan anak-anakku. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Aduh, susah, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Masing-masing. Iya. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Nah, iya. Itu. Jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok mewakili siapa yang salah, siapa yang salahnya banyak, itu yang presentasi. Oke, siap. Ya, Ya, siap, Bu. semuanya? Kelompok 1. Iya. Siap, Ibu. Bagus. Iya. Coba kelompok 1 siapa yang Zainal, Bu. mewakili? Oh ya, ayo Zainal. Ya. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Iya, bagaimana? Ada yang salah tadi ya. 3.000 bilangnya ini Zainal. Ada ributnya, masih panggil teman. Ayo. Di permainan tadi ternyata yang ada salahnya itu adalah kelompok 1 ya. Ada kata Tapi kok nggak ada uangnya, Bu? oh iya, uangnya ada di kantong masing-masing ya. Waduh. Silakan dicek. Nggak sanggup. Ya, baiklah, silakan kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya atas nama Zainal, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah Bagus, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya, luar biasa ya pemaparannya. Jadi tadi kelompok 1 mempresentasikan isi dari LKPD yang ibu kasih, itu baru 2 transaksi yang dianalisis dan terkait pengertian dari persamaan akuntansi tadi. Ya, ibu rasa untuk presentasinya tadi sudah benar analisisnya, jawabannya juga sudah runtun. Silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ini Parlina, silakan Parlina, kenapa?
Iya Bu, saya mau tanya, boleh enggak? Oh ya, silahkan. Bertanyanya ke kelompok 1 ya. Oh iya, di kelompok 1. Saya masih bingung tadi Bu. Baik, bagaimana? Kelompok 1, Zainal, silahkan, saya kasih kesempatan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Mungkin Ya, silakan. Jangan satu aja yang aktif ya, semuanya harus coba. Tidak apa-apa salah. Kita lagi belajar ya, anak-anakku. Nanti Ya, teman kalau saya- di sini, iya, teman kita saya Tila Sunarti, saya ya, persilahkan. jangan malu ya, jangan malu, ayo. Mencoba. Salah nggak apa-apa Iya, ya. enggak apa-apa salah nanti kita. Iya. Belum tentu yang salah itu tidak bisa, belum tentu, justru dia nyambung, tapi mungkin ada sedikit miskonsepsi, jadi nanti kita perbaiki ya. Ya, betul, Silakan. betul. Nanti kalau misalnya kurang dan lebihnya nanti mohon ditambah. Kalau lebih mungkin enggak Bu, saya uang semalam lupa belajar ya. Kayaknya tadi kalau satu hubungan itu hubungan antara pasif itu ya Bu. Maksudnya apa? Menggambarkan hubungan antara pasifa dan aktiva itu ya. Sistematika pendekatan yang menggambarkan hubungan antara pasifa dan aktiva itu pada perusahaan. Nah, seperti itu mungkin napa. Oh iya. Wah, Retno luar biasa ini ya. Berarti memahami tadi dari apa yang disampaikan dalam video, dia menyimak dengan benar jawabannya Retno. Jadi, sistematika hubungan dari rasa dan tersebut. Itu ya. Sudah terjawab ya, Parlina? Iya Bu, makasih. Ya. Baik, mungkin kita lanjut ke kelompok 2. Saya Bu. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Waalaikumsalam. kelompok 2 ingin mempresentasikan Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih aplaus untuk kelompok 2. Luar biasa ya, tidak kalah bagus dari kelompok kita, luar biasa pemaparannya ya. Dan ternyata kelompok 2 juga rendah hati ya, menginginkan masukan atau tanggapan dari kelompok lain atas hasil diskusi mereka. Silahkan, ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2? Ya, sekarang kita kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 menjelaskan akun-akun aktiva dan pasifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, bagus-bagus sekali ya hari ini anak-anak. Terima kasih. Semua presentasinya luar biasa. Jadi jawabannya sudah benar dan kemudian cara penyampaiannya juga sudah bagus ya. Nah, mungkin kita akan simpulkan materi hari ini ya anak-anakku. Tadi kita sudah belajar, anak-anakku sudah memahami tentang pengertian persamaan akuntansi. Ya, ada pertanyaan juga tadi, tapi sudah dijelaskan. Yang kedua tadi tentang aktiva dan pasifa, kemudian menganalisis transaksi, kemudian mencari pengaruhnya terhadap aktiva dan pasifa. Nah, tahap ini kalian sudah mencoba berpikir ya, berpikir bagaimana pengaruh dari analisis tersebut. Luar biasa ya. Hari ini Ibu Guru mau tanya, senang nggak belajar hari ini? Senang Bu. Senang Ibu. Senang Bu. Ya. 1.000, Bisa setiap 2.000. hari belajar, Bu. Oh ya, Ibu mau tanya ke Sri Tilawati, Ananda Sri Tilawati. Tadi dari kegiatan Iya, Ibu. hari ini yang mana yang paling disenangi? Yang 1.000, 2.000, Iya, 3.000, Bu. 4.000. Ayo, Kalau 1.000 saya ya. 1.000 Bu. 1.000. Iya. Banyak Iya, review. ya, nanti kita ada banyak-banyak permainan lagi ya kalau kalian senang. Ya, baiklah. Alhamdulillah hari ini semuanya semangat, semuanya aktif dalam pembelajaran. Cuman di sini Ibu mau kasih masukan sedikit ya untuk kalian lebih baik lagi. Jadi yang pertama tadi dalam presentasi itu harus semuanya ngomong ya. Jangan hanya satu saja yang ngomong. Jangan malu, jangan takut salah. Ingat ya, kalian sedang belajar. Kalau salah tidak apa-apa, nanti kita benerin ya. Ya begitu ya anak-anakku. Tetap semangat belajar
Ya, Bu. Ya, Untuk Bu. hari ini kita cukupkan, dan besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lebih seru lagi. Kalian kan sudah bisa ini persamaan akuntansi menganalisisnya. Nanti kita akan buat tabel-tabelnya. Kalian sudah paham materi hari ini, sehingga insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mampu untuk memahami materi tersebut dengan lancar. Gitu ya anak-anakku. Tetap semangat ya. Semangat pagi. Pagi, pagi. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.